Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Beberapa hari yang lalu, Partai Umat mengadakan Rakernas yang pertama kali yang didatangi oleh beberapa partai politik pendukungnya ataupun orang-orang yang sesuai dengan jalur politiknya yang mengusung tentang yang namanya politik identitas yang selama ini digaung-gaungkan atau selama ini sangat dinilai meresahkan. Oke, seputar politik identitas Partai Umat hari ini akan kita bahas. Mari kita bahas bersama. Jadi ketika Rakernas kemarin itu Partai Umat menyatakan dengan lantang bahwa partai ini itu mengusung yang namanya politik identitas yang diucapkan oleh Ketua Umumnya Ridwan Ramadi dengan lantangnya di dalam pidatonya di Rakernas tersebut tentang politik identitas. Marilah kita merujuk ataupun kembali ke masa lalu di awal-awal pendirian negara Indonesia ini. Saat itu negara ini butuh yang namanya landasan bernegara yang cocok untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku-suku beragama, kemudian suku-suku bangsa ya, yang sangat beragam sekali. Dan saat itu ada rumusan yang dinilai bisa memberikan dampak yang efektif kepada setiap orang ataupun setiap suku ataupun setiap umat beragama yang bisa memberikan kesatuan ya dan persatuan di negara Indonesia. Makanya kita melihat bahwa di sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini kenapa dirumuskan seperti ini, itu sejarahnya ada ya, bukan yang namanya kenapa bisa berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bukan Islam agama di Indonesia ataupun yang lain yang merujuk ke salah satu identitas bagian Indonesia saat itu. Jadi tidak hanya merujuk ke suku, salah satu suku, salah satu agama, atau merujuk ke hal-hal yang dinilai membuat suatu polarisasi di Indonesia. Karena negara ini sangat luas sekali dengan berbagai suku bangsa agama dari Sabang sampai Merauke. Ketika dirumuskan dengan salah satu identitas, maka itu akan mengecewakan salah satu pihak atau mengecewakan kelompok-kelompok tertentu. Makanya dengan diawali ketuhanan yang Maha Esa ini, itu bisa mewakili bahwa minimal di Indonesia itu bukan negara ateis, jadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itu. Kenapa dirumuskan seperti itu? Tapi ketika akhir-akhir ini yang namanya Partai Umat itu mengusung politik identitas, maka kita merasa bahwa Partai Umat ini menentang yang namanya Pancasila. Sedangkan Pancasila sendiri itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika saya melihat salah satu podcast di YouTube dari, saya sebutkanlah podcast Akbar Faisal, itu Amin Rais ketika ditanya di ngobrol-ngobrol masalah politik identitas, itu jawabannya malah dinilai bahwa kelompoknya Amin Rais ini adalah kelompok yang sangat terpinggirkan ataupun hal-hal yang sesuai ataupun merujuk kepada Islam itu serasa dipinggirkan. Kalau kita melihat Islam di Indonesia itu kan banyak organisasi-organisasi. Jadi ketika kita melihat bahwa organisasi terbesar di Indonesia Islam itu adalah NU, kemudian Muhammadiyah. Ya, ketika ada pihak yang merasa bahwa
merasa dipinggirkan, itu berarti bukan Islam yang ada di Indonesia, tapi Islam yang dirasa bahwa Islam yang aliran seperti ini tidak cocok di Indonesia. Kita bisa melihat NU, Muhammadiyah, itu tidak ada masalah dengan hal-hal seperti ini. Nah, tapi ketika kita ya melihat, kita mendengar yang namanya HTI, kemudian Khilafiyah, kemudian Wahabi, itu tidak sesuai dengan Islam yang ada di Indonesia ataupun Islam yang sebenarnya, karena itu akan memecah belah bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang di situ kelompok-kelompok yang akhirnya membentuk polarisasi. Makanya ketika Amin Rais menyatakan bahwa ini kenapa ini seperti Partai Umat mengusung seperti ini, maka ini akan menghindar. Amin Rais malah mengatakan bahwa ini akan menghilangkan yang namanya polarisasi, dan Amin Rais ini sebenarnya dia berbicara polarisasi, tapi apa yang dia kerjakan itu yang membuat polarisasi sendiri, karena mengusung yang namanya identitas itu kan membuat polarisasi. Makanya ketika dia mengatakan seperti itu, kita malah bingung ya, ini apakah bukan malah sebaliknya ya, ketika dia membentuk satu kelompok itu yang akan membuat polarisasi. Inilah yang sebenarnya akan dihilangkan oleh presiden-presiden kita, khususnya Bapak Jokowi ya, bahwa yang namanya HTI, FPI itu kan kelompok-kelompok Islam yang di situ tidak mentolerir orang-orang yang beragama lain, katakanlah agama Kristen, ataupun mentolerir, jangan katakan saja agama lain, kelompok yang lain yang berseberangan dengan dia walaupun Islam, itu pun dia tidak, kelompok-kelompok seperti ini itu tidak bisa mentolerir ataupun semacam berteman, tidak bisa berbaur. Beda dengan kelompok-kelompok NU yang di situ bisa berbaur dengan siapapun, non-Islam, non-Muslim ataupun Islam yang di situ dirasa tidak sesuai dengan basicnya. Itu kan bisa seperti itu. Bukan seperti orang-orang HTI, Wahabi ini yang secara aliran mereka ingin mempolarisasi sendiri. Jadi ketika Amin Rais bicara masalah polarisasi, yang membentuk polarisasi sebenarnya dia sendiri, partainya sendiri, karena mengusung politik identitas. Hal seperti inilah yang seperti. Makanya ketika dalam podcast tersebut itu Akbar Faisal, itu saya salut sebenarnya, sangat kritis sekali, dan beliau mengungkap bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat atau efek dari yang namanya politik identitas yang sekarang diusung oleh Partai Umat. Satu, perpecahan. Yang kedua, tidak adanya toleransi. Nah, perpecahan, tidak adanya toleransi, ini kan cikal bakal yang namanya polarisasi, yang seharusnya ini diadakan di Indonesia. Makanya ketika ada pernyataan tersebut seperti ini, maka seharusnya Partai Umat itu ketika ada pernyataan seperti itu, maka seharusnya menjadi bahan pertimbangan negara Indonesia ini, karena sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa saya, dalam tanda kutip, mengatakan bahwa saya akan memecah diri dari bangsa Indonesia ini. Ketika orang mengatakan memecah diri dengan bangsa Indonesia ini, maka dia dinyatakan bahwa orang-orang yang semacam pemberontak yang ingin melawan kedaulatan negara Indonesia ini. Ya, seperti itu kira-kira dari saya. Apakah Partai Umat ini layak di Indonesia? Saya rasa tidak. Kalau dimakzulkan, saya rasa seharusnya, karena Partai Umat sudah mengusung yang namanya politik identitas yang akan kedepannya, kalau tidak dari sekarang ini dihentikan, maka
kita khawatir kedepannya akan membuat polarisasi yang semakin besar. Bukan orang seperti Anies Baswedan yang membuat polarisasi, tapi partai-partai seperti inilah yang akan membuat polarisasi. Karena kita bisa melihat dulu orang-orang seperti ini itu mendukung yang namanya Prabowo. Ketika Prabowo sudah tidak berada di kubunya, maka dia mendukung orang-orang yang dirasa itu punya kekuatan untuk membuat dirinya semacam ada perwakilan di situ agar kelompok-kelompok ini, orang ini bisa menguasai negara Indonesia. Apakah kita rela negara Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang seperti ini? HTI nanti akan semakin merajalela, intoleran semakin wujud, polarisasi perpecahan akan semakin nyata. Apakah kita rela? Marilah kita pikir lebih cerdas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.